Langsung kelihatan kayak dalam kan? Tuh, kelihatan kayak dalam kan? Terima aja guys. Terima aja, karena juga capek. Setelah ini kalian akan rawat lagi, nanti subsidi lagi, treatment lagi. Halo, what's up guys? Balik lagi di sini sama gua Mets Alhamid. Udah sekian lama ya, 8 tahun kayaknya ya. Dari pertama kali gue membangun channel ini, terus video gue tentang acne scars, tentang Bopeng, akhirnya banyak yang nonton gitu. Akhirnya banyak yang dapat inspirasi dari situ, banyak yang belajar. Gue sering dapat banget DM, dapat banget komen dan lain-lain di sosial media gue, di Instagram, TikTok dan lain-lain, YouTube juga. Yang bang, mana video lagi bang? Kapan update Bopeng lagi bang? Gimana sekarang perkembangannya? Bla 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 dan lain-lain. Ya. Dan gue selalu bilang pada saat itu, ya tunggu nih lagi mau buat, tunggu. Dan ternyata kejadiannya apa, nggak gue buat-buat. Dan nggak gue upload. Makanya di video ini tanpa banyak basa-basi, tanpa banyak bacot-bacot, gue mau cerita apapun yang berlalu selama itu. Sekaligus di sini juga gue mau menginspirasi kalian yang memang masih struggle dengan acne scars, bagaimana bisa untuk lebih kepada benerin se-acne-nya itu, acne scars-nya itu. Dan yang paling penting daripada itu adalah nerima tentang siapa diri lu gitu loh, tentang ya begitu kulit lu. Karena itu yang paling utama guys. Menerima itu bukan berarti tidak memperbaiki. So, let's go start it. So, berawal dari video terakhir gua yang gua akhirnya subsession, sampai akhirnya gue coba untuk melakukan acne cutter di wajah gue. Setelah itu, gue tidak pernah lagi guys melakukan treatment apapun, entah itu dermapen, dermaroller sendiri di rumah, atau treatment ke dokter lagi. Even though pakai krim, not at all, sama sekali enggak. I'm just living my own life like that gitu. Dan memang ada sedikit hal yang berubah di diri gue, karena setelah itu tuh gue kayak lebih bisa menerima jati diri gue sendiri gitu. Gue lebih bisa menerima kulit gue, karena gue ingat banget awal-awal tuh gue selalu nangis, kenapa ini harus ada gitu loh, kenapa ini harus ada, kenapa gue harus Bopeng, ini sempat menghambat cita-cita gue, menghambat keinginan gue dan lain-lain, kenapa, why gitu. Dan gue minta sama Allah, gue sering berdoa, ya Allah mudah-mudahan bisa bagus bla bla bla. Cuman memang terakhir-terakhir kok gue lebih mulai nerima, mulai biasa aja, like I don't really fucking care gitu. Kalau gue ngaca biasa aja. For information, dari last treatment itu Bopeng gue nggak yang 100% hilang, masih ada gitu loh. Cuma memang ada improvement, nggak separah dulu gitu loh. Dari treatment ya, dari treatment nggak separah dulu. Awal-awalnya muka gua, bopeng-bopeng gua tuh nggak separah dulu. Sekarang tuh udah lumayan lah, udah lumayan lebih baik. Tapi tetap masih guys, apalagi kalau misalkan kelihatannya tuh di bawah angle-angle kamera. Makanya sering tuh kalau misalkan gua ada story di Instagram buat para subscriber gua di sini yang juga follow gua di Instagram, yang sering lihat story gua dan lain-lain, mereka sering ngomong itu masih Bopeng bang, parah bang, dan lain-lain. Ya, to be honest, gue nggak tahu ya mau ngomong apa. Sebenarnya pernah gue jelasin di video gue yang ini nih, tentang gimana sih kenapa kelihatannya seperti itu. Karena memang di balik cahaya tuh, even mungkin orang yang mulus juga akan kelihatan kayak gitu guys, gitu loh. Akan kelihatan lebih geradak kalau misalkan angle-angle cahayanya, bayangannya di kamera tuh kurang. Makanya kan, tapi itu terbukti dengan fenomena-fenomena kesini. Kalian ingat gak fenomena Dr. Richard yang tidak lolos kamera karyawan anjir, kamera wartawan. Yang dia kan ya kalau looks dia di channel dia fine-fine aja, tapi begitu dia pernah ada satu sesi interview di depan wartawan, dia ditanya, wah mukanya kelihatan kan banyak bopeng-bopeng, dan banyak artis-artis lain, dan mungkin banyak orang-orang yang memang nggak bopeng tapi di beberapa angle kelihatannya kayak mukanya geradak, ada ininya, ada itu. Itu memang ada faktor-faktor kayak gitu. Pertama mungkin dia juga lagi capek, tubuhnya lagi nggak fresh, dan faktor cahaya, angle kamera dan lain-lain itu sangat mempengaruhi kalau kelihatan di layar kaca atau di video atau di TV gitu. Itu ngaruh, di kamera tuh ngaruh banget. Nah sama juga dengan gua. Cuman sih kalau gue tanya orang-orang sekitar, teman-teman gua, ya mereka bilang ada improvement jauh lah dari muka gua yang sekarang ini, udah ya lebih baik, like 50% maybe, 60 not real. Tapi gue kayak I don't give a shit anymore about that gitu. Karena memang guys, apa penyebabnya, kenapa gue bisa menerima, dan why gue tidak melakukan treatment lagi. Jadi gini, di sini gue mau memperjelas ke kalian, menerima itu bukan berarti kita harus stop memperbaiki. Enggak, ikhtiar itu sunnah. Ikhtiar itu sunnah. Menerima, ikhlas itu kewajibannya. Jadi kalau kita dikasih penyakit, dikasih sesuatu, kita tuh harus sabar, itu kewajibannya, perintah Allahnya. Cuman Rasulullah itu berikhtiar, dan itu adalah sunnah. Jadi kita harus barengin, kita juga tetap harus ikhtiar gitu, di samping kita ikhlas. Nah kenapa gue nggak ikhtiar? Seiring perjalanan tuh guys, memang agak sedikit sulit. Pas kesini-sini tuh, ya kalian harus tahu ya, Bopeng itu nggak bisa hilang tanpa treatment. Dia tuh harus di treatment, dan proses treatment itu tuh nggak mudah. Pertama, dari segi budget, itu agak lumayan bayarnya. Sekali treatment itu bisa ratusan ribu sampai jutaan, yang mungkin hasilnya cuma 2%, 3% improvementnya, dikit-dikit. Dan yang lebih bikin parahnya lagi, setelah kalian treatment, kalian tuh akan dapat melalui masa yang wajah kalian tuh ya abis treatment gitu, parah gitu loh. Pemulihan dulu ya, kalau abis dermapen ya koreng-koreng, berdarah, kalau abis substitution bengkak-bengkak, itu bisa sebulan kayak gitu, lebih. Abis itu harus substitution lagi, terus belum kalau misalkan cutter tuh bekas jahitan di mana-mana kayak gue dulu. Jadi kayak abis treatment, satu budgetnya nggak ada, kedua abis treatment harus melalui fase itu gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue kayak pengen ke kampus susah, akhirnya selesai kampus gue mau ngelamar kerja
juga susah keadaan kayak gitu, ada aktivitas ini aktivitas itu susah, hal lain-lain yang pengen gue kejar juga jadi susah. Kecuali nih gue emang sebagai pewaris guys, gue anak orang kaya yang duit udah banyak gitu loh, hidup gue udah enjoy, tenang, nggak ada struggle ini dan itu. Karena harus kita akui, semakin kita tumbuh dewasa itu semakin banyak struggle gitu, semakin banyak beban, semakin banyak pikiran, gue mau gimana ya, ntar gue nikah gimana ya, kalau penghasilan gue kayak gini gimana ya, bisa nggak ya gue jadi orang yang settle, bisa nggak ya kedepannya gue baik. Baru kita lagi mau memikirin membangun diri kita nih, ada aja masalah yang baru timbul, inilah ada utang di sini lah, keluarga lah beginilah, mau beli ini kurang lah, buat makan hari ini susah lah, lain-lain lah. Dah kalian lebih tahu lah hal-hal seperti itu. Bagi kita nih orang-orang awam, orang-orang biasa yang mungkin ya bisa dibilang, gue nggak mau bilang miskin ya, cukup gitu lah, cukup ya, cukup karena dicukup-cukupin gitu loh. Jadi ya seperti itu. Momen-momen itu ya kayak akhirnya gue lebih fokus aja deh mau ngejar mimpi gue, apa yang mau gue kejar. Gue tamat kuliah, gue mau kerja, gue mau ngasilin duit, gue apa, akhirnya nggak sempat buat ngelakuin itu. Dan pikiran gue udah tersita buat itu. Gue nggak udah fokus lagi nih buat improvement dari segi bopeng gue. Sekarang gue udah nggak terlalu improve ke situ lagi. Ya gue pikir, dan alhamdulillahnya gue terima gitu loh. Karena beda memang rasanya. Mungkin walaupun itu menyaruhi gue struggle, gue apa, tapi kalau gue nggak nerima, stres hidup guys. Tapi jangan, jadi gini loh, pesan dari gue untuk kalian pejuang-pejuang acne scars, pejuang-pejuang bopeng, kalian jangan anggap itu sebagai beban ditaruh terus di pikiran kalian. Analoginya tuh kayak gelas nih. Kalau misalkan gue suruh kalian pegang gelas ini sangat enteng guys. Ini enteng banget kalau kalian pegang. Tapi kalau gue minta kalian untuk pegang ini kayak gini, sejam aja udah mulai pegel tangan kalian. Padahal ini benda yang enteng banget. Bagaimana kalau sehari? Bagaimana kalau berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun? Dan itulah yang terjadi guys. Gitu loh. Dan kacau gitu. Jadi kalian mesti terima. Dan why not with that? Kalian tuh pasti punya kelebihan yang lain. I mean, God is very fair sebenarnya. Kalau kalian mau meresapinya, Allah tuh adil. Kalian emang kurang di sini, pasti ada lebih di sini gitu loh. Nanti kalau misalkan ada rezeki lebih, ada kemampuan lebih, ada memang haknya gitu untuk bisa memperbaiki, gas silahkan lakukan. Untuk saat ini ya belum gitu. It's not the time. Karena there are things yang mau dikejar. Nah, jadi mungkin untuk subscriber gue yang masih nungguin dan masih subscribe di channel ini, gue cuma mau bilang thank you banget kalian masih subscribe, kalian masih terus support. Walaupun mungkin nanti gue akan upload video di channel ini yang lebih ke hiburan aja, ngisi sampingan gue, pelan-pelan gue mau ngejar mimpi gue. Jadi gini, kalian tahu, kalau yang gue channel tahu kalau mimpi gue tuh pengen jadi aktor, gue tuh pengen main film gitu loh. Ya, it's my dreams dari gue kecil gitu, pengen kayak jadi A, si B, si C gitu, kelihatan di film bisa memerankan si A, si B. Gue pengen banget itu, dan gue mau mengejar itu dengan ya mungkin gue ngonten. Tapi kan gue juga punya kehidupan pribadi nih, sekarang gue makin dewasa. 8 tahun lalu loh, gitu loh. Waktu berjalan, sekarang usia gue ya kalian tebak lah. Gue dulu bikin video itu, gue umurnya masih belasan. Bisa tebak usia gue sekarang. Beranjaknya gue udah lulus kampus aja udah lumayan lama gitu loh. Kerja, berhenti, keluar, dan lain-lain ya. Struggle sebenarnya. Nah, sekarang gue akan nunjukin gimana sih perkembangannya gitu kan. Sejauh apa sih wajah gue dulu sekarang nih. Sebelum gue mulai cerita ini, gue tunjukin dulu ya gimana sih improvement dari gue berhenti itu, kayak gimana sih scars gue. Ini gue akan zoom. Ini dari tadi video ini no edit ya guys. Kalian bisa lihat ya. Nih tuh. Kayak gini kalau gue. Coba ntar biar kameranya nggak ini. Nah ya tuh. Nah nih. Ini yang gue bilang kayak ice pick. Dan masih ada sih. Coba kalau sebelah sini. Sebelah sini agak lebih mendingan. Nah ini kan kalau gue kayak gini nggak tuh gini, paling kelihatan agak sedikit gini doang, Cuman ini kalau angle pencahayaannya, ntar gue cari ya. Gini coba. Tuh. Ini lebih parah banget. Sebenarnya harus dikasih cahaya sih, kayak di video gue yang ini gue harus tunjuk kalau misalkan ada cahaya dari masuk dari sini, atau kalau gue mundur nih. Oh enggak, gue nggak nyalain lampunya, wait. Nah, ini ada cahaya lampu dari atas. Nah, ibaratnya kayak gini. Nah, tuh. Langsung kelihatan kayak dalam kan? Tuh, kelihatan kayak dalam kan? Parah banget ya. Tapi kan, ya kita nggak selalu ada di posisi-posisi kayak gini ya. Bahkan di siang matahari pun, sebenarnya orang lain lihat tuh nggak separah itu loh. Kalau langsung dari sinar mataharinya, bagus. Karena gue sering ambil tag video kalau misalkan dari matahari siang-siang gitu. Ntar gue ambil contoh. Dan sebenarnya ada juga sih di video gue yang ini. Nah, cuman kalau misalkan kita ngacanya di kaca spion, iya kurang emang. Tapi nggak separah itunya. Tapi I don't really think gue udah nggak pikirin lagi soal ini. Terima aja guys. Terima aja, karena juga capek. Setelah ini kalian akan rawat lagi, nanti subsidi lagi, treatment lagi. Kayak yang gue bilang di video kali ini, kalau emang kita pengen pengen sempurna, kita beramal soleh yang baik, kita mati masuk surga, pasti diciptain, rebuild sama Allah jadi mulus mukanya. Penduduk surga tuh mukanya pada bercahaya semua, dihembuskan angin, udah kayak cosplay model, padahal lagi biasa. Jadi enak. Kalau kita mayoritas pasti punya keyakinan itu kan. Kita mayoritas emang punya sense of belief because that's our purpose to life. Jadi so
so what gitu. Tapi bukan berarti berhenti ikhtiar ya guys ya. Oke guys, jadi kedepannya untuk channel ini akan tetap upload edukasi-edukasi seputar acne scars. Cuman memang tidak fokus lagi ke treatment gue pribadi. Tapi kalau misalkan gue nanti ada keluangan waktu, ada keluangan rezeki untuk treatment, gue tetap akan laporin kok. Gue akan tetap upload video gimana perkembangannya, gimana perjalanan gue, dan gimana informasi-informasi yang gue dapat lagi ke depannya tentang untuk memperbaiki acne scars ini. Karena emang fokusnya juga ke arah sana. Namun, gue juga akan upload beberapa video-video menarik tentang keseharian gue atau hal-hal yang lucu di channel ini kalau memang gue ada keluangan waktu. Nah, ngomongin tentang upload nih, kebetulan gue iseng-iseng kemarin tuh bikin lagu. Ini lagunya, kalau kalian penasaran mau dengerin. Sebenarnya karena gue suka Michael Jackson dan gue habis nonton filmnya, dia kan ceritanya bikin lagu tuh. Jadi kayak gue penasaran gitu ya, gue coba-coba bikin juga lagu gitu. Walaupun ya gue memang bukan orang yang punya basic di industri musik, ya gue gak bisa main instrumen, nyanyi juga ya so-so lah, bukan bakat gue gitu lah. Nadanya lari-lari gitu. Cuman ya gue coba pelajarin, akhirnya gue bikin lagu yang memang nadanya dari gue sendiri, original. Musiknya juga dari gua, arah dan ceritanya dari gua. Ada beberapa single sih iseng-iseng. Kalian kalau mau dengerin bisa. Ini original, vokalnya juga dari vokal gua sendiri. Tag walaupun di edit sedemikian rupa, tapi siapa tahu bisa relate dan bisa menghibur kalian. Ini bisa kalian dengerin. Ini gua upload untuk musik videonya buatan rumahan. Dan untuk kalian yang misalkan mau dengerin di platform Spotify, Apple Music juga udah rilis full di sana. Kalian juga bisa dengerin. Linknya akan gue sertain di bio lagunya, di deskripsi lagunya. Oke? My name is Mets Alhamid. Thank you for watching. See you on next content and next video.